Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Penggunaan Sorting dan Searching. Saya Sarah Putri Saiful Nasution dengan NIM 4231250025 sebagai pemateri pertama ingin menyampaikan materi saya. Pendahuluan, dalam media digitalisasi dan teknologi, array adalah benda yang sering digunakan dalam proses pengambilan data. Array adalah kumpulan elemen yang berupa nilai dengan tipenya. Array memiliki susunan elemen yang sudah terurut dengan waktu penginputan atau pengeluaran elemen tersebut. Susunan tersebut bisa berubah sesuai keinginan developer atau pengembangan melalui algoritma penyusun atau sorting algoritma. Dan penggunaan algoritma akan mempermudah pekerjaan pengembangan secara otomatis dan massal. Untuk mencari suatu elemen atau nilai pada himpunan array, maka tidaklah menggunakan pencarian secara manual, tetapi menggunakan algoritma pencarian atau searching algoritma. Adapun materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yamal Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahannya. Ketika diberikan suatu himpunan atau array, maka urutan arraynya seharusnya selalu tetap dari pengolahan sumbernya. Tetapi dalam proses menyiapkan elemen-elemen tersebut, selama waktu dan masa berlangsung, proses pengolahan akan bisa berubah dari sebuah software yang terupdate. Dan metode algoritmanya menjalankan proses tersebut dan menghasilkan urutan elemen-elemen yang berbeda dari versi lamanya. Dalam kasus seperti menyusun barang dalam tas, maka perlu diperhatikan kepada urutan masing-masing elemen atau barang terlibat. Ini masalah yang terjadi dalam sebuah game di Roblox, dalam inventory management atau urutan item-item kepada sebuah player yang sedang bermain. Seperti yang dikatakan admin developer dari Roblox, The Gamers 101 dan Seranok menjelaskan bagaimana proses loading sebuah array yang akan diberikan pada fungsi getChildren, maka menyatakan bahwa elemen-elemen suatu induk instansi berurut sesuai siapa yang paling awal berhasil loading dan termasuk dalam induk tersebut. Urutan ini akan berbeda dan tidak bisa ditentukan karena susunannya tidak konsisten dalam jangka yang panjang. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Urutan yang diharapkan di sini ada starter pack, Rocker Rohan, slingshot, sort, time book. Di sini juga ada gambar urutan ketika di outputnya. Nah, mengenai array, ketika jumlah elemen-elemennya banyak, ketika ingin mencari suatu elemen dari array yang cukup besar, maka perlu adanya otomatis atau metode bisa melakukan proses pencarian elemen untuk mempermudah pencariannya. Baik, saya Aiman dan saya akan menjelaskan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, untuk mengatasi permasalahan perubahannya untuk masalah starter pack ini adalah pada gambar yang item power up tersebut, kita menggunakan algoritma bubble sort. Yaitu apa yang membandingkannya yaitu dua nilai string. Kalau di sini konteksnya saya akan membandingkan string nama-nama dua elemen, dan sebagai ini algoritmanya menggunakan bubble sort, dan ini saya nanti akan melaksanakan di Python bagaimana penerapannya. Untuk setelah menyusunkan menggunakan bubble sort, urutan item-item elemen sudah diterapkan seperti yang kita ingin di gambar yang pertama pada starter pack. Sekarang untuk masalah pencarian sebuah elemen untuk array atau susunan yang besar yang jumlah elemennya cukup banyak, yaitu kita menggunakan algoritma linear search. Cukup linear search aja karena kita ingin mencari satu elemen, dan ini
kita akan melakukan perulangan untuk tiap-tiap elemen pada array tersebut, dan ketika sesuai dengan kriteria query atau yang input yang kami mau cari dengan nilai elemen, maka berikanlah elemen tersebut. Ini masalah untuk membandingkan nilai string query sama string nama elemen. Kalau kita sebagai searching suatu, kita tidak ingin memenuhi seluruhnya ya ke nama sesuatu, jadi kita hanya perlu tulis beberapa kata jadi muncul langsung yang sesuai. Di sini untuk yang di bahasa luar ya, pertama kita string lower dulu semua string query sama string nama, agar pencarian ini tidak perlu case sensitif atau kita perlukan adanya huruf besar atau huruf kecil, tidak perlu gitu. Di sini kita akan cari di string nama elemen, ketika string query-nya termasuk sebagai substring di child name, berarti berikanlah elemen-elemen yang sesuai pernyataan ini. Sama halnya di Python, ketika lower name elemen ini bermulainya dengan isi query, maka berikan elemen tersebut. Lower name starts with query lower, maka tambahin ke array ini search result dan berikanlah hasil search result di sini. Dan ketika input contoh flash flash switch, dan kita dapat satu elemen yaitu flashbang, itu item nama flashbang. Itu kira-kira untuk penerapan algoritma searching dan sorting. Sekian dari kelompok kami. Jika kurang informasi kami mohon maaf, dan selamat malam. Assalamualaikum.